Cina, dulu hanya menjadi pasar empuk bagi merek-merek besar seperti Volkswagen, Toyota, dan Honda. Kini, keadaan berbalik. Dengan keberanian dan strategi yang matang, merek lokal seperti BYD dan NIO tidak hanya menaklukkan pasar domestik, tetapi juga mulai melawan di kancah global. Apa rahasia di balik transformasi ini? Dan bagaimana Tesla membantu Cina mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi? Mari kita telusuri ceritanya. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Pada suatu masa, Cina dikenal sebagai pabrik dunia, memproduksi barang-barang murah untuk diekspor ke seluruh penjuru bumi. Tapi ada satu sektor yang dulu menjadi mimpi buruk mereka, otomotif. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba memproduksi mobil sendiri, tetapi hasilnya jauh dari memuaskan. Mobil buatan lokal Cina dianggap murahan, tidak berkualitas, dan tidak kompetitif. Sementara itu, merek asing seperti Volkswagen dan Toyota mendominasi jalanan kota-kota besar Cina. Tapi Cina tidak menyerah. Mereka tahu, jika ingin memimpin, mereka harus mengubah permainan. Dan itulah yang mereka lakukan, menggunakan strategi yang cerdik, berani, dan penuh risiko. Mari kita mulai cerita ini dari awal. Chapter 1, Mimpi Besar yang Terhalang. Pada awal 2000-an, pemerintah Cina menetapkan visi besar, mereka ingin memiliki industri otomotif yang mandiri. Tapi ada masalah besar. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba memproduksi mobil berbahan bakar fosil, tetapi hasilnya mengecewakan. Merek lokal seperti Chery dan Geely kesulitan bersaing dengan raksasa seperti Volkswagen, Toyota, dan Ford. Masalahnya sederhana, teknologi mesin pembakaran terlalu rumit. Perusahaan lokal Cina tidak punya pengalaman panjang seperti kompetitor asing. Namun, daripada terus bersikeras di jalur yang sulit, pemerintah Cina memilih jalan lain, mobil listrik. Kalau kita tidak bisa menang di teknologi lama, kenapa tidak langsung melompat ke masa depan? Itulah logika mereka. Dan pada tahun 2009, pemerintah Cina mulai memberikan subsidi besar-besaran untuk pengembangan mobil listrik. Tapi lagi-lagi, ada tantangan baru, kualitas mobil listrik lokal masih jauh dari standar internasional. Chapter 2, Masuknya Tesla, Pembuka Jalan Baru. Disinilah Cina membuat langkah berani yang mengubah segalanya. Pada tahun 2020, mereka membuka pintu untuk Tesla, merek mobil listrik Amerika yang sedang naik daun. Tesla diberi izin untuk mendirikan pabrik di Shanghai tanpa perlu bermitra dengan perusahaan lokal, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini terlihat seperti bunuh diri. Bukankah Tesla akan menjadi pesaing berat bagi merek lokal? Tapi sebenarnya, ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah Cina. Tesla membawa standar baru ke pasar mobil listrik Cina. Pemasok lokal harus memenuhi spesifikasi tinggi Tesla, yang memaksa mereka meningkatkan kualitas. Dalam waktu singkat, rantai pasok komponen mobil listrik di Cina menjadi yang terbaik di dunia. Dan yang lebih penting, perusahaan lokal belajar banyak dari keberadaan Tesla. Mereka meniru, mengadaptasi, dan pada akhirnya, mereka mampu bersaing. Chapter 3, Kelemahan Kompetitor Asing. Sementara itu, para raksasa otomotif seperti Volkswagen, Toyota, dan Honda menghadapi tantangan besar. Mereka terlalu lama bergantung pada teknologi mesin berbahan bakar fosil, sehingga terlambat beradaptasi ke era mobil listrik. Masalah terbesar mereka adalah perangkat lunak. Membuat mobil listrik saja sudah sulit, tetapi mengembangkan perangkat lunak yang canggih untuk mengoperasikannya ternyata jauh lebih rumit. Contohnya adalah Volkswagen. Ketika mereka meluncurkan ID.3, mobil listrik pertama mereka, ekspektasi sangat tinggi. Namun kenyataannya, perangkat lunaknya penuh bug, lambat, dan mengecewakan. Pembaruan perangkat lunak hanya bisa dilakukan di dealer, sementara merek lokal Cina sudah menggunakan pembaruan jarak jauh. Masalah ini juga dialami oleh merek lain. Toyota dan Honda bahkan harus menarik kembali beberapa model mereka karena masalah software. Bahkan Tesla, yang dianggap pemimpin di bidang ini, pernah terkena dampak besar dari masalah perangkat lunak. Tapi perusahaan Cina, mereka justru lebih unggul. Chapter 4, Strategi Jitu Merek Lokal Cina. Saat perusahaan besar seperti Volkswagen dan Toyota berjuang memperbaiki kelemahan perangkat lunak mereka, merek lokal Cina seperti BYD, NIO, dan Leapmotor justru melangkah jauh ke depan.
Mereka tidak hanya mengerti bahwa mobil listrik adalah masa depan, tetapi juga memahami bahwa pengalaman digital adalah kunci keberhasilan. Cina memahami sesuatu yang diabaikan oleh banyak pesaing asing. Mobil bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebuah gadget yang harus relevan dengan gaya hidup konsumen muda. Maka, mereka menciptakan fitur-fitur revolusioner yang tidak hanya canggih, tetapi juga menyenangkan. Bayangkan ini, Anda terjebak macet di jalanan Jakarta, tapi alih-alih kesal, Anda menyalakan fitur karaoke yang tersedia di mobil Anda. Lagu favorit mulai mengalun, dan Anda bernyanyi sambil menikmati perjalanan. Namun, inovasi tidak berhenti di sana. Mobil-mobil ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk navigasi, merekomendasikan restoran terbaik, atau bahkan memberitahu Anda lokasi pengisian daya terdekat. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, membuat perjalanan lebih dari sekadar perpindahan tempat, tetapi pengalaman digital yang imersif. Apa pelajaran yang bisa diambil? Perusahaan Cina telah membuktikan bahwa untuk memenangkan pasar, Anda harus memahami kebutuhan konsumen lebih dalam daripada kompetitor Anda. Mereka tidak hanya menjual mobil, tetapi juga gaya hidup. Dengan kombinasi teknologi canggih, pengalaman pengguna yang relevan, dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, merek-merek ini telah mengubah aturan permainan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk belajar dari mereka? Chapter 5, Kesimpulan. Cina tidak langsung menjadi raksasa otomotif. Mereka memulai dari titik nol, belajar dari Volkswagen, dan kemudian mempercepat lompatan dengan Tesla. Awalnya, mobil-mobil listrik buatan mereka dianggap kurang berkualitas, tidak kompetitif, bahkan diremehkan. Tetapi mereka terus belajar. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, keberanian untuk berubah, dan strategi yang fokus, negara atau perusahaan manapun bisa menjadi pemimpin. Cina adalah contoh nyata bagaimana perjalanan dari nol, jika dijalani dengan konsisten dan ketekunan, bisa membawa ke puncak. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, share video ini, dan subscribe untuk konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap cerdas. Berbagai tips dan trik membantumu tingkatkan pengetahuan, kesuksesan pasti akan diraih. Di channel ini akan kamu temukan cara jitu untuk maju dan berkembang, meningkatkan skill dan motivasi untuk terus berkarya. Ayo tonton channel si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.